Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifa Armelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Sistem Manajemen Proyek Berbasis Agile pada Perusahaan Pengembang Software Edukasi PT Cipta Edukasi Teknologi. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Transformasi digital di dunia pendidikan semakin terasa, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring. Hal ini mendorong lonjakan kebutuhan akan software edukasi yang inovatif dan interaktif. Namun, banyak perusahaan pengembang software edukasi di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam manajemen proyek, seperti kebutuhan penggunaan yang dinamis dan tekanan untuk merilis produk secara cepat. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen proyek berbasis Agile menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan pengembangan. Tujuan dari pengembangan sistem manajemen proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan metodologi Agile, perusahaan dapat mengelola proyek secara lebih terstruktur dan adaptif, sehingga proses pengembangan produk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, sistem manajemen proyek berbasis Agile juga mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama yang efektif antar anggota tim, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam penyelesaian tugas-tugas proyek. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu manfaat teoritis, praktis, dan bagi dunia industri. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen proyek, khususnya penerapan metode Agile dalam industri pengembangan software edukasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan dan strategi implementasi Agile yang efektif bagi perusahaan pengembang software edukasi. Sementara itu, bagi dunia industri, penelitian ini dapat menjadi contoh best practice yang dapat diadopsi oleh perusahaan TI lain untuk meningkatkan daya saing dan inovasi produk. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. PT Cipta Edukasi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, edukasi dengan visi menjadi pelopor inovasi teknologi pendidikan di Indonesia. Perusahaan ini memiliki tim profesional yang terdiri dari pengembang perangkat lunak, desainer antarmuka pengguna, ahli manajemen proyek, dan tenaga ahli pendidikan yang bekerja secara kolaboratif untuk menghasilkan produk yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan pasar, dengan pendekatan inovatif dan adaptif. Perusahaan ini mengembangkan berbagai platform pembelajaran daring dan aplikasi edukasi interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi perusahaan adalah menjadi pengembang software edukasi terdepan di Indonesia yang inovatif dan adaptif, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan nasional. Misi perusahaan mencakup pengembangan solusi edukasi digital yang berkualitas, penerapan manajemen proyek berbasis Agile, membangun kemitraan dengan institusi pendidikan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan mencakup segmentasi dan penentuan target pasar,
branding dan positioning, pemasaran digital, kemitraan strategis, serta demo produk dan uji coba gratis. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjangkau berbagai segmen pasar dan meningkatkan visibilitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Lalu ada analisis SWOT. Analisis SWOT menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan dalam tim yang berpengalaman dan kompeten, namun juga menghadapi kelemahan seperti modal awal yang terbatas, peluang besar datang dari tingginya permintaan pasar terhadap solusi pembelajaran daring. Sementara ancaman berupa persaingan yang ketat dan perubahan regulasi harus diantisipasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada kebutuhan teknologi. Kebutuhan teknologi untuk mendukung sistem manajemen proyek berbasis Agile mencakup hardware, software, jaringan, dan keamanan. Infrastruktur yang kokoh dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan proses pengembangan berjalan optimal. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua aspek teknologi ini tersedia dan berfungsi dengan baik untuk mendukung tim dalam mencapai tujuan proyek. Selanjutnya ada manajemen proyek dan tahap implementasi. Manajemen proyek di PT Cipta Edukasi Teknologi mengadopsi metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum yang dirancang dalam beberapa tahapan utama, mulai dari perencanaan dan desain hingga pengujian dan evaluasi. Setiap tahap memiliki tujuan dan aktivitas spesifik yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan memenuhi ekspektasi pengguna. Estimasi biaya dan analisis ROI. Estimasi biaya dan analisis ROI menunjukkan bahwa total investasi awal diperkirakan mencapai 150 juta rupiah dengan biaya operasional bulanan sebesar 55 juta rupiah. Proyeksi pendapatan tahun pertama diperkirakan mencapai 350 juta rupiah dengan ROI sebesar 75%. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diharapkan dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Analisis risiko dan mitigasi. Analisis risiko dan mitigasi mencakup risiko teknis, keuangan, sumber daya manusia, hukum, operasional, dan eksternal. Mitigasi dilakukan melalui pengujian berkelanjutan, manajemen anggaran yang fleksibel, pelatihan Agile, dan kebijakan keamanan data yang ketat. Dengan strategi mitigasi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko dan memastikan kelancaran proyek. Terakhir, ada kesimpulan. Dari proposal ini menekankan pentingnya penerapan manajemen yang adaptif dan inovatif dalam industri teknologi informasi. Keberhasilan di sektor ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada bagaimana manajemen dijalankan secara holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan industri TI yang lebih profesional, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kualitas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.